Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami situasi serba salah, di mana semua yang saudara lakukan selalu dianggap salah di mata orang lain? Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pun mengalami hal seperti itu. Tuhan Yesus telah mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah. Ia telah melakukan berbagai pelayanan, perbuatan-perbuatan ajaib yang membebaskan dan memberi kelegaan bagi banyak orang. Tetapi itu semua tidak serta-merta membuat orang percaya kepadanya. Bahkan selalu ada alasan untuk menolak dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias juga banyak tidak didengarkan oleh orang-orang. Hal tersebut tampak pada saat Yohanes Pembaptis menghayati hidup dengan memilih hidup di padang gurun, tidak makan seperti orang lain dan minum anggur. Ia dicela, dipandang sebagai orang yang kerasukan setan. Hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang. Tetapi begitu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan memilih cara yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memilih untuk duduk dan makan bersama dengan siapa saja, ia pun tetap dicela juga. Dianggap seorang peminum pelahap dan mau bergaul dengan orang berdosa. Jadi serba salah. Dan Tuhan Yesus menyindir keras para pendengarnya pada saat itu. Mereka diumpamakan seperti sekelompok anak yang selalu memiliki alasan untuk menolak dan menjadi oposisi. Yesus memberikan gambaran tentang sekelompok anak di pasar yang mengajak kelompok lainnya untuk menari bergembira dengan meniup seruling, tetapi mereka menolak untuk turut menari bergembira. Tetapi saat diajak juga untuk menyanyikan
kidung duka, mereka juga menolak. Saudaraku yang terkasih, mereka ini adalah umat Allah yang telah lama menanti kedatangan pembawa keselamatan, menantikan Mesias. Namun pada saat keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hati dengan mempergunakan standar pikiran mereka sendiri. Terlebih para pemuka agama Yahudi, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang bijak, orang-orang pandai dan berhikmat, sehingga menjadi orang yang tinggi hati, menganggap diri mereka lebih baik dalam segala hal, menganggap diri mereka berada pada status sosial yang lebih tinggi dari yang lain. Dan kekerasan hati serta sikap tinggi hati itu yang membuat mereka menolak Yesus dan berita Injil atau kabar keselamatan yang diwartakannya. Orang-orang Yahudi ini merasa bahwa mereka mengetahui segala kehendak Allah dan mencari keselamatan itu melalui usaha-usaha mereka sendiri. Akibatnya berita keselamatan menjadi tersembunyi bagi mereka. Hukum Taurat diaplikasikan secara harafiah sehingga menjadi beban berat bagi banyak orang. Dan orang-orang kecil khususnya menjadi letih lesu karena harus memikul beban yang berat. Kepada orang-orang kecil ini, Yesus mengundang mereka. Ia katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 28. Tuhan Yesus menawarkan kuk atau beban, kuk yang baru yang lebih ringan, menggantikan kuk lama yang membuat mereka letih lesu dan berbeban berat. Melalui Yesus Kristus, Allah menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang bisa mereka terima, mereka peroleh bukan dengan upaya memenuhi secara sempurna hukum Taurat. Sebab mereka tidak akan mampu memenuhi secara sempurna hukum Taurat. Tapi keselamatan itu diterima dengan iman. Yang perlu mereka lakukan adalah merespon anugerah itu dengan menyambut Yesus Kristus, beriman percaya kepadanya, menyambut berita Injilnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita bisa merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam relasi kita dengan Tuhan, bisa jadi kita sering menganggap bahwa apa yang Tuhan lakukan itu selalu salah di dalam hidup kita. Kita sering mempersalahkan Tuhan atas keadaan hidup kita, atas segala yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Padahal yang harus kita sadari bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam hidup kita. Ia adalah Bapa yang peduli dan mengasihi kita. Bahkan melalui segala hal yang menurut kita tidak baik, Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya saja, kita seringkali tidak atau belum mengerti rancangan Tuhan atau atas hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam relasi kita dengan sesama. Mungkin kita juga pernah merasa serba salah, apa yang kita lakukan selalu dianggap salah dan tidak dihargai oleh orang lain. Misalnya di dalam pekerjaan, kita merasa sudah berusaha bekerja dengan baik, namun tetap saja pekerjaan kita tidak dihargai, bahkan dianggap salah oleh rekan sekerja atau oleh atasan pimpinan kita. Atau
pelayanan gereja misalnya. Mungkin kita pernah juga dianggap selalu kurang, selalu salah, padahal kita sudah berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik. Sehingga semua itu akhirnya membuat kita menjadi tawar hati. Tawar hati dalam bekerja, dalam berkarya, dalam melayani. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mau agar kita tidak berhenti berkarya dan melayani. Sebagaimana subtema untuk kita pada bulan Juli ini, tetaplah melayani dengan tulus dan dengan motivasi yang murni, yaitu kita melayani untuk kemuliaan Tuhan yang sudah terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan dan kasih-Nya yang besar, serta menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita agar kita tidak mengeraskan hati kita dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tetapi sambutlah Dia. Dengarkanlah firman-Nya. Terimalah anugerah keselamatan yang daripadanya dengan iman. Dan mari kita merespon panggilan-Nya dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa ketika hati manusia sekeras batu, maka karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu hanya menjadi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sebaliknya, jika hati kita mau terbuka menyambutnya, menyambut Yesus, menyambut anugerah keselamatan, menyambut berita Injilnya di dalam hidup kita, maka janji Tuhan bahwa kelegaan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, itu pasti kita alami di dalam kehidupan. Dalam firman Tuhan hari ini, boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syukur atas firman dan syafaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang adalah kebenaran yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus. Ajari kami untuk senantiasa mensyukuri anugerah keselamatan dengan bekerja, berkarya, dan melayani dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang murni. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri segala berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, baik berkat jasmani maupun rohani di dalam hidup kami. Dengan cara kami mau memberi dan berbagi. Salah satunya memberi bagi pekerjaan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk mensyukuri berkat-berkat-Mu di dalam rumah tangga kami, dengan senantiasa menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala atas rumah tangga kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang suami, istri, sebagai orang tua. Karuniakanlah kami kekuatan, kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar dapat melakukan tugas peran kami dengan baik. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi dan melingkupi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja, dimanapun kami berada, mampukan kami juga untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Karuniakan
Berikanlah kami kekuatan juga untuk menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada saat ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Berilah kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik oleh virus corona maupun karena penyakit lainnya. Karuniakanlah kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka. Dan kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kesembuhan, kesehatan, pemulihan bagi mereka. Tuhan memberkati juga para medis yang bekerja, berjuang, berikan pelayanan bagi para pasien. Biarlah mereka juga dikuatkan untuk dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keduka citaan, baik oleh karena kehilangan orang terkasih mereka maupun oleh karena beban berat yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir dalam hidup mereka menjadi sahabat yang sejati, yang mengerti setiap tetesan air mata mereka, dan yang memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menghadapi dan melangkah menjalani hidup ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang menjalani kehidupannya sebagai seorang janda, duda, lansia, anak yatim piatu. Biarlah mereka juga senantiasa mengalami pertolongan cinta kasih Tuhan dan berkat di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bapak Surgawi, kami mensyukuri pertambahan usia jemaat-Mu yang semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Seiring dengan pertambahan usia, kiranya Tuhan karuniakan segala yang baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, terlebih kedewasaan iman dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru ini. Tuhan berkati sehingga dapat terus berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, menjadi tempat bagi setiap orang percaya untuk selalu rindu beribadah, melayani, meskipun pada saat ini kami jemaat-Mu tidak semuanya dapat beribadah di dalam gedung gereja. Namun biarlah kerinduan itu tetap ada, dan biarlah Tuhan juga memberkati gereja-Mu agar terus dapat menyatakan eksistensinya, mewartakan tentang kasih setia Tuhan, cerita keselamatan bagi banyak orang. Para pekerja gereja, hamba-hamba Tuhan, setiap orang, setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga berkati. Sehingga pelayanan kami tidak sia-sia, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan gerejawi lainnya yang terus berjalan sampai pada masa pandemi ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah berkati bangsa ini, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat bersatu bergandeng tangan untuk bersama-sama dapat menghadapi dan melalui pergumulan yang sedang terjadi saat ini. Khususnya juga para pemimpin kami Bapa, pemerintahan bangsa ini, Tuhan memberkati. Mampukan Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, pemerintah daerah, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, agar dapat memimpin bangsa ini, memimpin masyarakat dengan baik, dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang semuanya untuk
kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, setiap harapan, rencana, cita-cita, masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, bukan kehendak kami, sebab rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ini doa kami serahkan dan naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkenan untuk mendengar doa-doa kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,